Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan mempresentasikan paper kami yang berjudul Perhitungan Value at Risk pada Aset Tunggal dan Portofolio Saham BCRM, HMSP, dan WIIM dengan simulasi Monte Carlo. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Igusti Ayumas Darsa Sasmitayani, NRP 063008. Dan saya sendiri, Nadia NK Aulia, NRP 063045. Pendahuluan kami, yang pertama membahas tentang investasi. Pada kegiatan berinvestasi, seorang investor dapat menginvestasikan dananya pada aset tunggal atau dengan membuat sebuah portofolio. Berinvestasi pada aset tunggal akan sangat menguntungkan bagi seorang investor, tetapi juga mempunyai risiko yang besar karena indeks harga saham akan mengalami fluktuasi, sehingga para investor akan memilih untuk membuat portofolio sebagai langkah mengurangi risiko. Portofolio merupakan gabungan dari beberapa aset tunggal, sehingga dengan adanya portofolio, investor dapat memecah risiko yang mungkin akan timbul ke dalam aset-aset yang dibentuk dalam portofolio saham guna meminimumkan risiko dan mengoptimalkan return yang akan diperoleh. Return adalah nilai dana yang dihasilkan atau hilang dari suatu investasi selama periode waktu tertentu. Sedangkan risiko adalah kemungkinan bahwa pengembalian aktual atas investasi akan berbeda dengan pengembangan investasi yang diharapkan. Sebelum membentuk sebuah portofolio investasi, investor harus menyeleksi saham-saham mana yang akan dimasukkan dalam suatu portofolio dan memperkirakan seberapa besar dana yang akan dialokasikan pada saham-saham tersebut. Investor harus mengukur perkiraan besar risiko yang akan diterima atas portofolio yang telah dibentuk. Salah satu alat yang cukup baik digunakan dalam mengukur besar risiko adalah value at risk. Ada 3 metode utama untuk menghitung value at risk, yaitu metode parametrik atau variance covariance, metode simulasi Monte Carlo, dan simulasi historis atau historical simulation. Selanjutnya, permasalahan dan tujuan dari penelitian kami. Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana cara untuk mengukur nilai risiko atau value at risk menggunakan metode simulasi Monte Carlo dengan perulangan sebanyak 1000 kali untuk aset tunggal pada saham harian PT Gudang Garam Tbk atau GRM, PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk HMSP, dan PT Wismilak Intik Makmur Tbk WIIM, serta portofolio yang terdiri atas 3 aset tunggal tersebut dengan menggunakan data harga penutupan atau closing price selama periode 1 tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai risiko atas kerugian investor atas aset tunggal dan portofolio saham BGRM, HMSP, dan WIIM berdasarkan nilai value at risk dengan menggunakan metode simulasi Monte Carlo. Selanjutnya, metode penelitian. Value at risk. Definisi dari value at risk merupakan estimasi kerugian maksimum yang akan didapat selama periode waktu atau time period tertentu dalam kondisi pasar normal pada tingkat kepercayaan atau confidence interval tertentu. Value at risk dengan metode Monte Carlo mengasumsikan bahwa return berdistribusi normal yang disimulasikan dengan menggunakan parameter yang sesuai dengan return portofolio bersifat linear terhadap return aset tunggal. Teorema 1. Secara teknis, value at risk dengan tingkat kepercayaan dinyatakan sebagai bentuk kuantil ke alfa dari distribusi return. Value at risk dapat ditentukan melalui fungsi kepadatan peluang dari nilai return di masa depan. Fungsi R dengan R adalah tingkat return aset baik tunggal maupun portofolio. Pada tingkat kepercayaan 1 minus alfa akan dicari nilai kemungkinan terburuk, R bintang sebagai nilai kemungkinan terburuk, sehingga peluang munculnya nilai return melebihi R bintang. Peluang R lebih dari R bintang adalah 1 minus alfa dengan persamaan sebagai berikut. Peluang R lebih dari R bintang sama dengan integral R bintang sampai
tak hingga fungsi R, dr sama dengan 1 minus alfa. Selanjutnya teorema kedua dan ketiga. Sedangkan peluang untuk nilai return kurang dari sama dengan R bintang, peluang R kurang dari R bintang adalah alfa. Dengan persamaan peluang R sama dengan R bintang sama dengan minus tak hingga sampai R bintang fungsi R, dr sama dengan alfa. Bila R bintang merupakan nilai kuantil dari distribusi return yang merupakan nilai kritis atau cut-off value dengan peluang yang sudah ditentukan sebelumnya. Jika W0 merupakan investasi awal aset baik tunggal maupun portofolio, maka nilai aset pada akhir periode waktu W sama dengan W0 dikali 1 plus R. Jika nilai aset paling rendah pada tingkat kepercayaan 1 minus alfa, maka W bintang sama dengan W0 dikali 1 plus R bintang. Maka value at risk pada tingkat kepercayaan 1 minus alfa dapat dituliskan sebagai berikut. Value at risk pada tingkat kepercayaan 1 minus alfa sama dengan W0 dikali R bintang. Yang selanjutnya value at risk dengan simulasi Monte Carlo. Definisinya adalah melakukan simulasi membangkitkan bilangan random berdasarkan karakteristik dari data yang akan dibangkitkan yang kemudian digunakan untuk menghitung value at risk. Value at risk dengan menggunakan metode simulasi Monte Carlo mengasumsikan bahwa return-nya berdistribusi normal. Data penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data harga penutupan atau closing price selama periode 1 tahun, yaitu 3 Desember 2020 hingga 3 Desember 2021. Dari saham harian PT Gudang Garam Tbk atau GGRM, PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk HMSP, dan PT Wismilak Intik Makmur Tbk WIM yang diperoleh dari website finance.yahoo.com. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah penelitian. Value at risk dengan metode simulasi Monte Carlo pada aset tunggal, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan nilai parameter return aset tunggal. Return diasumsikan mengikuti distribusi normal dengan mean dan varian. Yang kedua, mensimulasikan nilai return dengan membangkitkan secara random return aset tunggal dengan parameter yang diperoleh dari langkah 1 sebanyak 1000 kali, sehingga terbentuk distribusi empiris dari return hasil simulasi. Yang ketiga, mencari estimasi kerugian maksimum pada tingkat kepercayaan 1 minus alfa yang dinotasikan sebagai R bintang. Selanjutnya, yang keempat, menghitung nilai value at risk pada tingkat kepercayaan 90%. Kemudian yang kelima, mengulangi langkah 2-4 sebanyak 3 kali, sehingga mencerminkan berbagai kemungkinan nilai value at risk aset tunggal, yaitu VAR 1, VAR 2, dan VAR 3. Selanjutnya yang keenam, menghitung rata-rata hasil dari langkah 5 untuk menstabilkan nilai karena nilai VAR yang dihasilkan oleh tiap simulasi berbeda. Yang terakhir nomor 7, yaitu mengulangi langkah 4-6 dengan tingkat kepercayaan yang berbeda, yaitu 95% dan 99%. Selanjutnya, langkah-langkah menghitung value at risk dengan metode simulasi Monte Carlo pada portofolio. Yang pertama, menentukan nilai parameter untuk variabel-variabel. Dalam hal ini adalah return aset serta korelasi antar variabel. Return aset-aset pembentuk portofolio diasumsikan mengikuti distribusi normal multivariat, sehingga parameter yang dibutuhkan diantaranya adalah mean return aset-aset pembentuk portofolio dan matriks varian kovarian. Kemudian langkah kedua adalah mensimulasikan nilai return dengan membangkitkan secara random return aset-aset yang berdistribusi normal multivariat dengan parameter yang diperoleh pada langkah 1 sebanyak 1000 kali. Kemudian langkah nomor 3
nilai return masing-masing aset pada waktu T, yaitu R1T, R2T, dan R3T yang dihasilkan pada langkah 2 digunakan untuk menghitung return portofolio pada waktu T. Langkah nomor 4, mencari estimasi kerugian maksimum pada tingkat kepercayaan 90% yang dinotasikan sebagai R bintang. Selanjutnya, menghitung nilai value at risk pada tingkat kepercayaan 90%. Kemudian langkah nomor 6, mengulangi langkah 2-4 sebanyak 3 kali sehingga mencerminkan berbagai kemungkinan nilai value at risk aset tunggal, yaitu VAR1, VAR2, dan VAR3. Kemudian yang terakhir langkah nomor 7, yaitu mengulangi langkah 4-6 dengan tingkat kepercayaan yang berbeda, yaitu 95% dan 99%. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya, untuk bagian hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya, Gekmas. Untuk Gekmas, dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai hasil dan pembahasan beserta kesimpulan untuk penelitian ini, di mana penelitian ini merupakan penelitian yang menghitung value at risk dengan menggunakan simulasi Monte Carlo pada aset tunggal dan portofolio untuk saham JJRM, HNSP, dan WIM, di mana perhitungan value at risk ini sendiri menggunakan parameter yaitu nilai expected return dan standard deviation dengan nilai dari value at risk sendiri yang dihasilkan setiap simulasi akan berbeda, di mana hal ini disebabkan karena pembangkitan data yang dilakukan secara random, namun hasil yang akan dihasilkan akan tidak jauh berbeda karena parameter yang digunakan sama. Berikut merupakan hasil dari perhitungan value at risk untuk saham JJRM, HNSP, dan WIM dengan tingkat kepercayaan 1%, 5%, dan 10%. Untuk saham JJRM sendiri didapatkan nilai value at risk sebesar Rp4.668.541 di tingkat kepercayaan 99%, lalu Rp3.754.949 di tingkat kepercayaan 95%, dan Rp2.654.678 di tingkat kepercayaan 10%. Hal ini didapatkan ketika investor menginvestasikan dananya di saham JJRM sebesar 100 juta. Hal ini berarti investor tidak akan mengalami kerugian sebesar nilai dari value at risk yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya, untuk saham AMSC di mana didapatkan nilai value at risk sebesar Rp4.501.476 untuk tingkat kepercayaan 99%, Rp3.265.113.000 untuk tingkat kepercayaan 95%, dan Rp2.606.12.000 di tingkat kepercayaan 90%. Di mana hal ini yang berarti ketika investor menginvestasikan dananya sebesar 100 juta di saham AMSC, maka investor tidak akan mengalami kerugian sebesar nilai dari value at risk ini sehari setelah 3 Desember 2021. Selanjutnya, untuk saham WIM didapatkan nilai value at risk sebesar Rp8.533.259.000 di tingkat kepercayaan 99%, Rp6.139.926 di tingkat kepercayaan 95%, dan Rp4.864.049.000 di tingkat kepercayaan 90%, di mana hal ini mengisyaratkan ketika investor nanti menginvestasikan dananya 100 juta pada saham WIM, maka investor tidak akan mengalami kerugian yang melebihi nilai value at risk ini sehari setelah 3 Desember 2021. Selanjutnya, untuk perhitungan portofolio sendiri, didapatkan nilai expected return dan standard deviation yang akan digunakan untuk value
untuk menghitung value at risk menggunakan simulasi Monte Carlo sebagai berikut. Dan untuk nilai value at risk itu sendiri, ini merupakan hasil perhitungan value at risk dengan simulasi Monte Carlo sebanyak 1000 kali pengulangan untuk portofolio saham. Di mana pada portofolio ini merupakan penggabungan dari saham GGRM, HMSP, dan WIM. Didapatkan nilai value at risk sebesar 4.455.328 pada tingkat kepercayaan 99%, 3.157.11.000 rupiah pada tingkat kepercayaan 95%, dan 2.464.882 di tingkat kepercayaan 10%. Jadi bisa dikatakan bahwa pada tingkat 99%, 95%, dan 90% dengan 1000 kali ulangan, jika investor menginvestasikan dananya di portofolio ini, maka menghasilkan nilai rata-rata value at risk yang berarti kerugian yang akan diderita investor tidak akan melebihi nilai dari value at risk yang sudah saya sebutkan tadi dalam jangka waktu 1 hari setelah tanggal 3 Desember 2021, atau dengan redaksi lain dapat dikatakan bahwa ada kemungkinan sebesar 1%, 5%, dan 10% kerugian investasi pada 3 aset, yaitu saham GGRM, HMSP, dan WIM sebesar nilai dari value at risk atau lebih. Selanjutnya, untuk kesimpulan, ada beberapa kesimpulan yang dihasilkan dari pembahasan sebelumnya, yaitu yang pertama, berdasarkan hasil perhitungan dari value at risk untuk saham GGRM sendiri itu pada tingkat kepercayaan 99% didapatkan nilai value at risk 4.668.541. Untuk HMSP pada tingkat kepercayaan 99% didapatkan nilai value at risk 4.501.476. Untuk WIM didapatkan nilai value at risk pada tingkat kepercayaan 99% yaitu 8.533.259, dan untuk portofolio sendiri di tingkat kepercayaan 99% didapatkan nilai 4.455.328. Di tingkat kepercayaan 95% untuk saham GGRM sendiri itu 3.354.949. Untuk HMSP sendiri 3.265.113. Untuk WIM itu 6.139.926, dan untuk portofolio 3.157.11.000 rupiah. Nah, untuk di tingkat kepercayaan 90% untuk saham GGRM sendiri itu nilai value at risk-nya 2.654.678. Untuk HMSP sendiri itu 2.606.12. Untuk WIM itu 4.864.49.000 rupiah, dan untuk portofolio nilai value at risk-nya itu 2.464.882. Nah, berdasarkan dari perhitungan kedua nilai value at risk untuk aset tunggal dan portofolio yang menggunakan simulasi Monte Carlo, didapatkan kesimpulan bahwa nilai value at risk untuk portofolio yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan nilai value at risk dari masing-masing aset tunggal untuk saham GGRM, HMSP, dan WIM. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.